Bagaimana jika satu properti yang Anda input hari ini itu bisa langsung memiliki materi iklan untuk OLX, Rumah 123, Facebook, Instagram, WhatsApp, bahkan Meta Ads hanya dalam beberapa menit. Bahkan sudah termasuk dengan Facebook Marketplace. Tidak perlu bingung membuat caption, tidak perlu pusing mencari ide promosi, tidak perlu menulis iklan dari nol setiap hari. Karena sekarang Anda memiliki listing AI, sebuah platform AI property marketing yang dirancang khusus untuk membantu agen properti bekerja lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih produktif. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana satu listing properti dapat diproses menjadi materi pemasaran lengkap menggunakan artikel intelligence, mulai dari input properti, membuat materi promosi, menghasilkan konten iklan, mengelola lead, melakukan follow up, hingga memanfaatkan learning academy untuk meningkatkan skill marketing teman-teman. Jika Anda seorang agen properti, marketing properti, developer, atau tim penjualan yang ingin mendapatkan lebih banyak calon pembeli dengan bantuan AI, video ini saya yakin solusi buat teman-teman semuanya untuk upgrade skill yang jauh lebih baik. Selamat datang di listing AI. Teman-teman akan saat ini sedang melihat tampilan website listing AI Academy atau ID. Di sini beberapa fitur sudah kami tampilkan, bahkan teman-teman bisa mencoba gratis selama 3 hari. Mencoba gratis 3 hari ini pun sudah bisa merasakan bagaimana sistem kami itu bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam membangun marketing. Nah, kemudian ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Di sini sudah kami jelaskan bagaimana fitur di dalamnya, mulai dari nulis deskripsi, kemudian mengolah leads, menciptakan ketergantungan oleh market, menciptakan kedekatan dengan audiens, membuat konten atau membuat promosinya, video maupun gambarnya ada di sini. Kemudian kami juga jelaskan bagaimana listing AI itu bekerja. Di dalamnya sudah kami tampilkan bagaimana kami punya dashboard yang nantinya ini akan bermanfaat bagi teman-teman. Di bagian halaman depan sudah kami jelaskan secara fiturnya, secara tampilannya, bagaimana kami bekerja. Nanti di belakang kami akan jelaskan bagaimana sistem ini membantu teman-teman bahkan mempercepat pekerjaan. Nah, termasuk nanti ada salah satu fitur tambahan yang sudah kami buat adalah tentang KPR, perhitungan kalkulator KPR. Jadi teman-teman agen itu punya satu kalkulator yang nantinya itu tinggal memasukkan nilai-nilai transaksinya, nilai unitnya, kemudian platform banknya, kemudian pagu DP-nya misalkan, kemudian dia mengambil berapa tahun. Nanti akan muncul beberapa pilihan bank di mana teman-teman bisa mengetahui, bisa menjelaskan kepada customer supaya customer tahu berapa sih angsurannya dalam salah satu bulan misalkan ketika dia DP dan mengambil pagu sekian bulan. Ya sorry, sekian tahun. Nah, di dalamnya ini sudah kami jelaskan, teman-teman bisa melihat secara detail apa fitur-fitur yang ada di dalam tampilan website. Tapi saat ini saya akan menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Ini jauh lebih penting yang teman-teman ketahui bagaimana sistem kami bekerja. Setelah teman-teman nanti masuk mencoba gratis misalkan di sini, klik coba gratis, nanti akan langsung diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat dari susunannya. Di bagian atas, bentar. Di sinilah teman-teman di bagian dashboard ini, teman-teman bisa melihat progres pekerjaan, mengakses seluruh fitur utama, memantau status listing, melihat lead yang masuk, serta mengelola aktivitas follow up.
Yang saya maksud dengan mengakses seluruh fitur, kemudian memantau status listing adalah di sini. Di bagian bawah, teman-teman nanti akan bisa melihat contoh nih ya, properti. Nah, di sini ada beberapa tempat marketplace, sosial media, sama video misalnya. Di marketplace katakanlah yang chat berapa, yang survei berapa, yang nego berapa, yang closing berapa. Kemudian mulai dari yang like misalkan, yang nonton postingan kita berapa, ini ada dashboard yang bisa memantaunya. Sehingga ketika tim kita atau kita sendiri ada sebagai agen misalkan itu membuat postingan, membuat listing, kemudian diposting di marketplace misalkan rumah 1 2 3, nanti akan kita lihat berapa orang yang lihat, kemudian berapa orang yang ngechat misalkan. Nah, nanti kita akan bisa mengetahui dalam 1 bulan misalkan, dalam satu minggu misalkan, mana properti yang paling banyak dilihat, mana yang properti yang paling banyak listingan yang paling banyak mendapatkan respon dari market. Kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya platform yang menguntungkan bagi kita itu yang mana. Kadang-kadang ketika kita posting suatu unit, satu produk, kemudian kita posting ke semua marketplace misalkan, semua platform online, itu tidak semua platform online itu betul-betul menghasilkan potensi. Ada beberapa hanya beberapa saja, tidak semuanya. Kadang memang ada studi kasus, memang ada beberapa yang sudah semua platform menghasilkan. Tetapi rata-rata tidak semua platform itu bisa menghasilkan potensi. Nah, tugas kita adalah mengetahui platform mana yang paling potensial untuk kita. Sehingga kita bisa menganalisa. Sumber datanya dari mana? Dari sini. Teman-teman juga akan bisa melihat misalkan sosial media. Ketika saya posting jam sekian, saya posting di IG misalkan, saya posting di Facebook Marketplace misalkan, yang interaksi berapa, yang komentar berapa, yang DM dan WA berapa. Ketika itu ada dashboardnya, jauh lebih baik bagi teman-teman. Karena apa? Karena kita punya progresnya. Dan kita sebagai developer bisa mengetahui, bisa meminta laporan pada tim atau agen kita, bagaimana progres kamu. Nah, dari mana bisa melihatnya? Dari sini. Nah, barangkali nanti ada ide dari teman-teman, dari agen developer, oh, Mas ditambahi ini apa namanya, misalkan fitur chat misalkan, atau tambahkan di sini download misalkan supaya nanti memudahkan untuk laporan, salah nanti bisa kami buatkan. Silakan teman-teman nikmati dulu fiturnya. Ketika nanti ada tambahan-tambahan bisa sampaikan kepada kami sehingga kami bisa mengupgrade sistem kami. Nah, inilah salah satu fitur yang saya tadi bilang adalah tugasnya atau fiturnya atau benefitnya adalah memantau semua pekerjaan status listingnya supaya kita bisa melihat data lebih luas. Nah, kemudian di sini juga ada notifikasi. Misalkan begini, satu lead aktif, belum ada reminder follow up. Artinya apa? Artinya teman-teman sudah posting satu potensi atau satu orang misalkan, satu orang potensi apa namanya prospek bahasa saya, prospek yang sudah Anda masukkan di sini, tapi belum disetting untuk reminder. Karena kan gini, ketika teman-teman posting suatu seseorang yang prospek terhadap unit kita, itu kan kita perlu follow up. Kalau 2 prospek, oke masih masih kecil ya, kita masih ingat. Tapi kalau 10 prospek dalam sehari, misalkan 30 prospek dalam sehari, nah kita perlu database kapan kita harus follow up mereka. Kemudian apa yang ditanyakan oleh mereka. Nah nanti fungsinya di sini. Ini adalah reminder bagi agen supaya men-follow up customer-nya. Kapan harinya, kemudian itu akan diingatkan adalah katakanlah tanggal 3. Tanggal 3 Anda punya agenda untuk memfollow up Bapak Budi misalnya untuk unit apartemen. Nah, tanggal 3 pagi itu sistem akan mereminder Anda bahwa Bang, Anda harus memfollow up Pak Budi untuk berkaitan dengan apartemen. Nah, itu salah satu fungsi dari reminder. Reminder ini bukan reminder kepada user, tapi mereminder agen melalui WA. Mohon izin saya minum dulu. Oke, kemudian di sini ada panduan.
bagaimana tahapannya. Teman-teman bisa mengikuti tahapannya. Yang pertama adalah fiturnya adalah tambah properti. Ini contoh. Kemudian setelah tambah properti ini, oke, sudah ada, ini saya tambahkan properti ya. Atau misalkan ada tambah lagi, tambahkan di sini, misalkan ya. Saya tambahkan misalkan apartemen. Ini disewakan di Bekasi. Bekasi, aduh saya lupa. Misalkan ini salah nggak apa ya? Misalkan di Kebayoran lah. Maaf kalau salah ya, ini saya nggak bukan di. Oke, kemudian harganya katakanlah misalkan 500 juta. Misalkan ya, ini mohon maaf kalau salah. Oh, sorry, 50 juta. Oke, 50 juta misalkan. Harga bisa nego. Kemudian luas tanah misalkan ya, ini misalkan kalau apartemen kan enggak ya. Ini misalkan aja ya. Misalkan luas tanah 200, kemudian lebarnya 25 misalkan. Kamar tidurnya ada 2, kamar mandi 2. Sorry. Oh ya, 2 bisa naik apartemennya. 2 misal. Kemudian hak guna misalkan fasilitas dapur misalkan. Kemudian dekat dengan bank misalkan. Kita simpan properti. Kita simpan. Ini sudah listing, artinya sudah menjadi listing kita ini kan. Nah, ini masuk harganya 50 juta, nego. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat tentang promosikan di marketplace. Nah, ini contohnya. Promosikan di media sosial misalkan ini. Kemudian membuat video promosi, nanti upgrade-nya. Teman-teman bisa melihat bahwa ketika upgrade, teman-teman kemudian misalkan ini ada sudah masukkan listingnya, kemudian nanti di dalamnya sudah akan mengajak kita untuk generate. Misalkan ini mau kita posting di marketplace misalkan, generate di sini. Ini ketika generate, maka pastikan koneksi Anda itu bagus dan koneksinya lancar ya, karena ini berkaitan dengan kualitas. Nanti setelah generate, dia akan memberikan pilihan untuk formal, casual, story, termasuk gini. Kemudian dia juga bisa generate mengenai Facebook, postingan di Facebook, di Instagram, WhatsApp, misalkan. Dan bisa langsung membuatkan landing page. Oke, hasilnya sudah muncul, misalkan formal. Kalimatnya adalah saya perlu menginformasikan beberapa inkonsistensi data sebelum membuat diskusi. Nah, ini misalkan. Oke, kemudian story-nya, halo ada info apartemen disewakan nih buat yang lagi cari hunian di area Kebayoran Baru Bekasi. Unit sekian ya. Nah, ini sudah digeneralkan. Teman-teman tinggal copy, kemudian diposting di sosial media atau di marketplace. Story-nya pun juga ada. Story di IG ataupun story di WA sudah disiapkan. Jadi teman-teman tinggal copy, paste gitu aja. Posting, generate, kemudian copy, pasting. Kemudian ini tinggal dimasukkan ke langsung diklik masuk ke marketplace. Ini contohnya. Mau ke Instagram misalkan, Instagram, Facebook atau WhatsApp, klik di sini. Ini teman-teman juga harus melihat dari kuotanya ya. Kebetulan saya menggunakan starter. Ini kuotanya ada 10, sisanya 2. Tapi ketika satu generate itu cuma membutuhkan satu kredit saja. Jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan value yang cukup banyak. Kita tunggu sebentar, nanti kita akan melihat bagaimana sistem ini bekerja. Nah, teman-teman ada 4 paket, ada free, kemudian ada starter, ada pro, ada agency. Kelebihan dan kekurangannya apa seperti ya? Nanti akan kami jelaskan di belakang. Oke. Ini sudah selesai, hanya membutuhkan sekian, nggak ada 1 menit, mungkin 2 menit, ya kurang lebih 1 sampai 2 menit, tapi kalau tadi saya lihat nggak ada 1 menit. Nah, ini contohnya Instagram. Oke, ini ada perbaikan misalkan, nanti ada
Oke, ini ada beberapa yang miss, nanti kita berikan, kita ganti. Oke, ini misalkan di WA versi grup, kemudian versi personal. Nah, ini apa namanya, berkaitan dengan ketika ini mau di share ke sorry, di WhatsApp, di grup misalkan atau di personal, itu juga sudah bisa diberikan. Ini contoh. Kemudian saya masuk ke fitur ketiga adalah yang berkaitan dengan CRM. Nah, CRM itu apa? Jadi misalkan begini, teman-teman silakan masukkan apa namanya, nama prospeknya, misalkan Pak Jack, nomornya 081, misalkan ya, ini misalkan, kemudian apartemen banyak baru. Jadi ketika teman-teman itu sudah masukkan listingnya, masukkan semua listingnya, kemudian nanti akan muncul. Kebetulan saya baru masukkan 2 ya. Oke, rumah berapa sama apartemen bayar baru. Oke, kemudian eh, Pak Jack ini kontak kita dari mana? Dari WA atau dari IG, dari Facebook atau dari marketplace, misalkan dari OLX misalkan. Kemudian baru. Kemudian dia punya budget katakanlah 30 juta. Simpan lead. Nah, muncul di sini. Muncul di sini kan. Nah, kelebihannya begini teman-teman. Ketika Pak Jack ini sudah kita kontak, kemudian yang awalnya baru menjadi potensi prospek, kemudian dia sudah mengajak kita survei, maka digeser survei, maka akan muncul di survei, sehingga teman-teman sudah punya dokumentasi, punya dasar, oh ini bagus nih gitu kan. Oh, apa namanya, tidak akan lupa. Oh si A si B ini posisinya di mana nih? Ini ini alat bantu untuk mereminder teman-teman. Kemudian oh misalkan Pak Edi closing, awalnya closing mau closing ternyata batal misalnya. Tinggal digeser saja. Kalau batal ya sudah lupakan atau menjadi database sehingga tidak hilang. Database ini bisa teman-teman gunakan untuk men-follow up ketika teman-teman punya produk lain misalkan. Dia batal di katakanlah di posisi, katakanlah ini di rumah berbang atau di salah satu unit. Tapi suatu ketika teman-teman punya data atau punya listingan baru, mereka bisa kita follow up. Nah, itu salah satu kelebihan. Kemudian Pak Cek tadi misalkan sudah survei posisi negosiasi. Nah, ketika posisi negosiasi seperti ini, kita bisa melihat seberapa banyak sih dalam 1 bulan, 1 minggu misalkan, yang posisinya negosiasi. Katakanlah dalam 1 bulan, teman-teman sedang mengejar target. Yang dikejar itu jangan yang posisi baru, tapi yang posisi negosiasi. Sehingga ini merupakan skala prioritas. Teman-teman bisa membangun atau menciptakan skala prioritasnya sekarang di mana. Jangan yang baru, tapi ya posisi yang mungkin survei ya, atau yang sudah negosiasi. Nah, termasuk yang ada di sini. Ini adalah fitur yang membantu teman-teman bisa mereminder atau bisa mendata market atau potensi prospek teman-teman. Kemudian ada reminder. Nah, reminder ini adalah salah satunya, misalkan di sini kita klik, kemudian misalkan ajak ketemu tanggal berapa, tanggal 12 misalkan jam 1 misalkan ya. Kemudian terkait ya, terkait apartemen misalkan. Oh, Pak Jack ini ngajak ketemu misalkan, lead Pak Jack. Nah, terbayang ya. Nah, misalkan ngajak ketemu misalkan, ngajak negosiasi. Siapa tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12. Jadi jam 1 misalkan. Kemudian yang dibahas apa? Apartemen. Siapa? Ini Pak Jack. Simpan reminder. Maka secara otomatis muncul ya di sini, muncul. Nah, plus ini muncul. Nanti 2 jam lagi. Oh, ini tanggal 11, sorry. 2 jam lagi. Maka nanti sistem ini akan mereminder melalui WA. WA ke Anda, ke ke nomor yang dipakai untuk daftar di sini. Mereminder bahwa Pak Jack ngajak makan atau ngajak ketemu tanggal 12 jam 1 siang misalkan. Ini salah satu fitur yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kemudian ada yang namanya kalkulator KPR.
Jadi nggak perlu saya jelaskan, tinggal harga propertinya berapa, kemudian uangnya geser, nah kemudian langsung udah muncul nominalnya. Teman-teman, saya butuh banyak masukan berkaitan dengan kalkulator ini. Saya butuh banyak fitur, mungkin ada tambahan-tambahan yang mungkin sering ditanyakan oleh oleh prospek atau user. Teman-teman jika ada ide-ide silahkan kontak kami sehingga nanti akan kami update fitur di dalamnya. Kemudian di sini ada tombol lagi adalah statistik. Statistik ini adalah yang berkaitan dengan misalkan dalam 1 bulan teman-teman ada potensi yang misalkan ada 5 lead, closingnya berapa. Sehingga dari sini kita bisa ngelihat, bisa ngevaluasi ternyata agen A misalnya, oh kita sendiri ini leadnya masih kurang. Gimana kita mau closing kalau prospeknya atau potensi leadnya itu masih kecil. Jadi kalau misalkan leadnya masih kecil, adalah fokus belajar bagaimana caranya menaikkan leadnya, bagaimana mendatangkan prospeknya. Itu yang perlu di-upgrade, bukan cara closingnya, tetapi bagaimana cara mendatangkan. Belajar platform online yang lain. Mungkin selama ini menggunakan Meta Ads, bisa menggunakan misalkan Google Ads misalkan. Nah itu adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan. Evaluasi di sinilah yang menentukan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bertumbuh. Kemudian ada namanya studio kreasi yang dijelaskan. Kemudian di sini ada penjelasan berkaitan dengan lead masuk closing berapa. Funnel konversi ini menjelaskan bahwa berapa lead yang ada, kemudian prosesnya bagaimana. Kita akan bisa mengetahui, bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kita ini kurang greget gimana, gitu kan kelihatan dari sini kan. Nah ini adalah salah satu yang menjadi pengingat diri kita sendiri, ataupun kalau Bapak Ibu adalah seorang developer yang mempunyai banyak tim, maka tinggal suruh report di sini. Screenshotkan statistikmu hari ini misalkan, di share nanti akan kelihatan, woi ternyata kurang leadnya itu ya. Tinggal OSB1, OSB2 atau OSB3 atau di upgrade skillnya. Kemudian ada namanya studio kreasi. Studio kreasi ini sedang fitur cara pembuatan video atau pembuatan video-video tentang bagaimana sosial media, bagaimana sistem bekerja. Contoh misalkan, ini template misalkan. Ini contohnya template. Kita lihat. Nah ini template. AI, asisten properti, akan menjelaskan bagaimana konten properti bisa seindah ini. Nah, gambar ini, dari atas bisa zoom ke dalam interior. Oke. Kemudian ada before after, misalkan. Oke, kita lihat. Nah, ini konten video yang lagi viral saat ini. Sebuah konten yang proses produksi, kemudian proses pembuatannya itu dimunculkan. Ini konten yang lagi viral nih. Kemudian contoh misalkan di sini storyboard. Nah, ini adalah proses pembangunannya. Ini salah satu video yang kemarin sedang kami buat. Sebuah video yang step by step menjelaskan tentang sebuah lokasi yang cukup besar sehingga tampak asik untuk dilihat oleh audiens. Oke, kemudian teman-teman yang terakhir saya akan jelaskan berkaitan dengan properti. Ketika teman-teman sudah masuk ke listing, ada fitur tambahan dari kami. Yang ini adalah powerful banget. Contoh misalkan, ini apartemen. Klik AI Marketing. AI Marketing ini langsung bisa membuatkan fitur. Mau di-upgrade kemana misalkan. Ini misalkan ini apartemen Bekasi. Kita generate, maka dia akan membuatkan postingan di OLX rumah 123 lalu di Facebook Marketplace. Kita juga bisa milih ke sosial media, visual, atau ke ads. Nah, khusus visual, teman-teman akan mendapatkan gambar atau flyer yang nantinya ini bisa diposting di IG. Sekali generate, teman-teman mendapatkan 15 aset visual, sehingga dalam 15 hari ke depan
Kalau misalkan sehari posting satu postingan atau flyer, ini sudah cukup bisa digunakan untuk teman-teman selama 15 hari itu dibikinkan. Ini contoh, maka sudah dibikin, akan muncul di sini ya, tinggal copy di sini, langsung paste. Deskripsi, tinggal copy, paste. Ada rumah 123, Lamu di Facebook Marketplace, semuanya sudah tinggal di copy dan paste. Nah, ada sosial media, ada visual, sama. Ini membuat gambarnya, kemudian ads-nya adalah membuat strategi meta ads-nya. Bagaimana hook-nya, bagaimana strategi funneling-nya, mengenai tofu, mofu, bofu, itu semuanya diinginkan. Selain materi teks dan iklan, kami juga menyediakan fitur video promosi properti. Fitur ini membantu Anda membuat video promosi yang dapat digunakan untuk di media sosial, status WhatsApp, maupun presentasi kepada calon pembeli. Video menjadi salah satu format konten yang saat ini memiliki tingkat perhatian yang paling tinggi dibandingkan gambar biasa. Karena karena itu manfaatkan fitur ini menjadi daya tarik listing yang Anda pasarkan. Semakin menarik, presentasi properti Anda, semakin besar peluang mendapatkan respon dari prospek atau calon pembeli. Oke, sambil kita menunggu, ada satu tambahan yang sedang kami bangun, adalah Learning Academy. Listing AI tidak hanya menyediakan tools, kami juga menyediakan pembelajaran. Melalui Learning Academy, nanti kami akan update satu materi di mana teman-teman bisa mengetahui apa materi-materi yang ada di dalamnya, termasuk ketika ada meta ads, misalkan bagaimana cara beriklan, bagaimana membuat video, semuanya ada di sini. Sedangkan pada studio kreasi, Learning Center akan menemukan bagaimana materi seputar konten, desain visual, marketing, prom AI, kreatif, advertising, ada di sini nanti. Semuanya kami tampilkan menjadi sebuah konten yang bagus untuk teman-teman. Meta Ads sudah selesai. Teman-teman dibuatkan hook-nya, ada 10 hook. Ada primary untuk postingan di caption-nya, kemudian ada deskripsinya yang nanti teman-teman bisa membangunkan. Ada 10 pilihan yang teman-teman bisa baca, kemudian bandingkan, kemudian bisa digunakan. Ketika saya iklan, itu selalu mau bangun funnelingnya. Satu postingan misalkan satu iklan misalkan itu dengan 5 atau 8 konten, tergantung dengan budgetnya ya. Nah, sekarang teman-teman sudah memahami, ini materinya ada di sini, tambahan materi. Maaf ya, tambahan. Oke, sekarang teman-teman sudah memahami bagaimana alur kerja listing AI yang digunakan oleh properti agen. Mulai dari menampakkan properti, membuat materi pemasaran, menjalankan promosi, membuat video, mengelola lead, melakukan follow up, hingga meningkatkan kemampuan marketing melalui Learning Academy. Mulailah dari satu properti yang terlebih dahulu. Rasakan bagaimana AI membantu menghemat waktu kerja Anda. Dan gunakan waktu yang tersisa untuk fokus pada aktivitas yang paling penting, yaitu membangun hubungan dengan calon pembeli dan meningkatkan penjualan. Selamat menggunakan listing AI. Semoga semakin banyak listingnya yang terjual, semakin banyak lead yang masuk, dan semakin banyak closing yang Anda capai. Saya tunggu informasi, saya tunggu masukan atau tambahan-tambahan fitur yang barangkali bisa meningkatkan kapasitas kami dalam melayani teman-teman semua.